Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi bersama teman-teman saya dari jurusan Manajemen Dakwah akan mempresentasikan mengenai mekanisme perbankan syariah berbasis bagi hasil. Sebelum kita masuk ke dalam teknis bagaimana bagi hasil itu terjadi atau dilakukan dalam sistem perbankan syariah, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa sebetulnya bagi hasil itu. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bahkan pada prinsipnya, bagi hasil itu merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi syariah. Bahkan masyarakat umum lebih mengenal perbankan syariah atau bank syariah itu sebagai bank bagi hasil. Sebab dalam aspek bagi hasil inilah yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kemudian di dalam mekanisme bagi hasil ada dua sistem, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Yang pertama ialah profit sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem profit sharing ini dalam pelaksanaannya merupakan bentuk perjanjian dari pemilik modal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur yang kemudian dikelola, yang apabila menghasilkan profit ataupun mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama antara pemilik modal dengan pengguna modal tadi. Tetapi yang perlu digarisbawahi, dalam sistem profit sharing ini keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Yang kedua adalah sistem revenue sharing. Revenue sharing ini berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan. Lebih jelasnya lagi, revenue sharing ini dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Untuk memperoleh pendapatan tersebut, sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan kotor. Jadi sebelum dikurangi oleh semuanya, pendapatan kotor itulah yang kemudian akan dibagi. Jadi sebagaimana profit sharing tadi, yang perlu digarisbawahi dalam sistem revenue sharing ini adalah keuntungan yang dibagi itu didapatkan tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pengelolaan dana. Seperti itu mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Haryadi yang telah mempresentasikan dan membahas materi sebelumnya. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Friska Firdaliana, mengenai jenis-jenis akad bagi hasil. Nah, jenis-jenis akad bagi hasil atau bentuk-bentuk akad di perbankan syariah itu pada umumnya menggunakan 4 jenis akad. Yang pertama yaitu musyarakoh, mudorobah, mujara'ah, dan musyakoh. Namun, prinsipnya pada jenis akad bagi hasil ini perbankan syariah hanya menggunakan 2 akad. Yang pertama yaitu musyarakoh. Musyarakoh atau joint venture profit dan loss sharing merupakan pencampuran di antara harta satu dengan harta lainnya sehingga masing-masingnya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dalam artian lain, musyarakoh ini merupakan perjanjian di antara kedua belah pihak ataupun lebih untuk membangun suatu usaha dan keduanya itu memberikan kontribusi dana
dan berkesepakatan bahwa keuntungan dan kerugiannya akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk sebelumnya. Apabila dicontohkan, yaitu si A berencana untuk membangun suatu bisnis dengan si B, kemudian kedua belah pihaknya itu menggabungkan dananya dan mereka bersepakat bahwa apabila mereka untung maka hasil usahanya akan dibagi secara bersama, namun apabila rugi maka kerugiannya akan ditanggung secara bersama pula. Yang kedua yaitu mudharabah atau transfer profit sharing, sering disebut dengan pembagian keuntungan. Mudharabah merupakan pernyataan yang memiliki pengertian bahwa apabila seseorang memiliki modal niaga dan modal tersebut diberikan kepada orang lain untuk diniagakan. Kemudian mereka berkesepakatan bahwa apabila mereka untung, maka keuntungnya akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun apabila mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, bentuk-bentuk mudharabah terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu tabungan mudharabah, deposit mudharabah, dan yang terakhir yaitu investasi mudharabah. Apabila dicontohkan, yaitu nasabah berperan sebagai pemilik modal dan bank berperan sebagai pengelola dana, maka dana tersebut akan dikelola oleh bank untuk membiayai usaha nasabah tersebut. Namun apabila nasabah tersebut mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung sendiri oleh nasabah. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Angga Nurisan dari Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil. Mekanisme bagi hasil terjadi apabila contoh si A ingin membuka bisnis atau membuka usaha namun tidak memiliki modal. Kemudian si A pergi ke bank untuk meminjam modal. Kemudian bank pun memberikan modal ke si A tersebut. Maka transaksi atau akad tersebut dinamakan akad mudharabah. Nah, setelah terjadinya akad mudharabah antara si sohibul pemodal atau pengusaha itu, maka akan terjadinya kegiatan usaha, yang mana kegiatan usaha tersebut maka akan timbullah sebuah keuntungan, dan keuntungan tersebut dapat diterima oleh si investor atau pengusaha itu sebagaimana perjanjian atau nisbah antara si pemilik modal dan si peminjam modal. Selanjutnya yaitu mengenai nisbah dan keuntungan. Nisbah dan keuntungan. Nisbah itu bisa dikatakan sebagai perjanjian mengenai keuntungan. Poin A dijelaskan bahwasanya presentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal, melainkan dinyatakan dalam bentuk misalkan 50 berbanding 50. Bisa juga 70 berbanding 30. Bahkan bisa 99 berbanding 1. Namun para ulama fikih sepakat bahwasanya ketiga tipe pembagian hasil atau pembagian keuntungan tadi itu dapat diterima. Namun ketika si pemodal atau seorang investor dan seorang si peminjam melakukan nisbah atau perjanjian 100 berbanding 0, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tidak menguntungkan ke dua belah pihak tersebut. Poin B, bagi untung dan bagi rugi merupakan konsensus dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Bagi untung, keuntungan dan kerugian itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai contoh perhitungan bagi hasil. Contoh, si pengusaha atau si A memiliki tabungan mudharabah sebesar 10 juta rupiah. Nah, jangka waktu untuk tabungan tersebut yaitu selama 30 hari atau 31 hari atau selama 1 bulan. Nah, nisbah perjanjian yang dilakukan antara deposan dan bank, deposan misalkan 57% dan bank 43%. Dan keuntungan yang diperoleh
dari hal kedua tersebut yaitu 30 juta. Nah, rata-rata saldo tabungan dalam 1 bulan itu sebesar 950.000 misalkan. Kemudian muncullah pertanyaan, berapa keuntungan yang boleh Bapak A? Jawab, bahwasanya Tuan A memiliki tabungan mudharabah 10 juta rupiah dibagi rata-rata saldo tabungan dalam 1 bulan sebesar 950.000 rupiah dikali keuntungan yang diperoleh sebesar 30 juta rupiah, kemudian dikali besaran deposan yang diberikan yaitu sebesar 57%. Maka hasil dari contoh atau perhitungan bagi hasil tadi adalah 180.000 rupiah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Boleh kritik dan saran untuk saya sendiri khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Dialha. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu prinsip bagi hasil sebagai sebuah pendekatan, ya, maslahah mursalah. Persyaratan keuangan syariah yang pertama, muslim tidak boleh berurusan dengan riba atau larangan riba. Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 sampai 277 dan surat Al-Imran ayat 103 itu larangan semua transaksi bunga, baik memberi atau menerima, baik berhubungan dengan sesama muslim maupun non muslim, ya. Nabi Muhammad mengutuk orang-orang yang membayar bunga, mereka yang menerimanya, mereka yang menulis kontrak, dan mereka yang menyaksikan kontrak. Yang kedua, larangan untuk mendapatkan properti atau kekayaan dengan penipuan, pencurian, dan kebohongan lainnya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85, ya. Terus prinsip bagi hasil sebagai pendekatan selanjutnya itu yang ketiga, larangan berpenghasilan dari judi, lotre, dan juga dari produksi atau perjualan atau pendistribusian dari khamr, ya, atau minuman yang memabukkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 90 ayat 90. Selanjutnya yang keempat, larangan menimbun makanan dan kebutuhan dasar lainnya, dalam Al-Quran Al-Imran ayat 180. Selanjutnya, seorang muslim harus bertanggung jawab dalam membelanjakan hartanya, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya, seorang muslim harus membayar zakat, ya, dalam Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya, prinsip bagi hasil sebagai sebuah pendekatan, ya. Tadi prinsip bagi hasil sebagai pendekatan secara umum. Sekarang persyaratan kemaslahatan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah, semangat ajaran, dalil dan kulil dan dalil qat'i, baik wurud maupun dalahnya. Yang kedua, kemaslahatan itu harus meyakinkan. Artinya, kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak ada keraguan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin tidak ada kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara bunga dan bagi hasil.
Seperti yang kita ketahui bahwasannya bank berbasis bunga melakukan kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjam. Para pemilik dana biasanya tertarik untuk menyimpan dananya di bank dengan berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan oleh bank tersebut. Demikian pula dengan bank. Bank akan memberi pinjaman kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan pinjaman berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Yang tentunya hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan juga debitur. Bank syariah atau bank berbasis bagi hasil berbeda dengan bank konvensional. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur. Akan tetapi hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabahnya dalam menyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usaha sebagai lembaga dan kemampuannya menghasilkan laba. Jadi perbedaan antara bagi hasil dengan syariah ada 4 macam. Yang pertama, dilihat dari penentuan besaran. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besaran atau rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Jadi, jika pada bunga, maka penentuan bunga dibuat pada waktu akad. Sedangkan pada sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio dibagi pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi kalau pada bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan di akhir. Seperti itu. Yang kedua yaitu acuan pembagian. Pada sistem bunga, besar persentase pada jumlah uang yang dipinjamkan. Jadi, pada sistem bunga, besarnya persentase itu tergantung jumlah uang yang dipinjamkan. Sedangkan pada bagi hasil, besarnya rasio berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Jadi, pada bagi hasil tidak bisa ditentukan seperti bunga, akan tetapi ditentukan oleh rasio yang diperoleh di akhir, seperti itu. Yang ketiga, pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau bahkan ekonomi sedang booming. Akan tetapi pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Jadi, pada sistem bunga, meskipun ekonomi sedang naik, tetap persentase bunga tidak akan naik. Sedangkan pada bagi hasil, meskipun ekonomi naik, maka pembagian pun hasilnya pun akan ikut naik. Yang keempat, pada sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan. Sedangkan pada sistem bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang sedang dijalankan. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya sistem bunga adalah sistem yang pasti menginginkan atau pasti akan mendapatkan keuntungan di akhir. Sedangkan sistem bagi hasil tidak demikian. Sistem bagi hasil kemungkinan akan mendapatkan kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Seperti itu.